Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran matematika kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan topik kita yaitu mengenai bilangan bulat. Jika kemarin kita sudah membahas ada sebanyak berapa operasi pada bilangan bulat? Masih ingat? Iya, ada 4 operasi pada bilangan bulat, mulai dari ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, sebelum kita semakin dalam membahas perkalian, pembagian, dan seterusnya, kita kenali lebih dalam dulu mengenai si bilangan bulat tersebut ya. Oke. Jadi, kalau misalnya saya berikan himpunan yang beranggotakan, ini poin-poin perkenalan gitu ya. Ini -2, -1, 0, 1, 2. Nah, di sini ada saya buat titik-titik. Nah, terus Ibu suruh tentukanlah 3 suku sebelumnya. 3 suku sebelum -2 gitu ya. Sebelum -2 berarti suku-suku apa saja? Jadi tentukanlah 3 suku di sebelah kiri atau 3 suku sebelum -2 gitu ya. Nah, ingat kalau misalnya kita punya nih garis bilangan ya. Garis bilangan itu kan semakin ke kanan dia semakin besar atau semakin kecil? Ke sini semakin besar ya, ke kiri dia semakin kecil. Misal saya punya di sini 0, berarti ke sini 1 dong. Ke sini 2, makin besar. Nah, ke sana makin gimana? Makin kecil. -1, -2, -3, dan seterusnya. Berarti kalau ditanya 3 suku di sini, setelah -2 siapa? -3. Setelah -3 lebih kecil lagi siapa? -4. Lalu -5. Inilah 3 suku di sebelah kirinya itu. Ingat ya, untuk bilangan positif, kalau makin besar angka, maka bilangan itu nilainya makin besar. Bilangan itu makin besar nilainya. Ya kan? Tapi kalau bilangannya itu ada negatif, makin besar angkanya, bilangan itu makin kecil nilainya. Contoh kita punya di sini 0, terus di sini 2, terus di sini ada 20 lagi. Di sini ada -2, ada -20. Antara ini sama ini kan makin besar angkanya ke sini, jadi nilainya ini makin besar. Tapi di bilangan negatif, ini kan 20 lebih besar angkanya, tapi nilainya ini lebih kecil daripada ini, gitu. Semakin ke sana makin besar, makin ke sini makin kecil. Seperti itu. Oke. Kita lanjut untuk soal atau pengenalan yang berikutnya. Kalau misalnya ini saya tanya tentukanlah himpunan atau seluruhnya bilangan bulat yang berada di antara -4 dan 3. Kalau dikatakan di antara berarti di tengah-tengah. Jadi -4 tidak ikut, 3 juga tidak ikut. Jadi siapa saja bilangan yang berada di antara -4 dan 3. Kalau tidak hafal, ya pandang lagi ke sini nak, ke garis bilangan ini. Kan inilah -4 ya. Setelah 2 ada bilangan 3. Berarti di antara mereka ini, ya ini semua dong.
Berarti himpunannya itu adalah minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Ini semua lah yang berada di antara minus 4 dan 3. Oke ya, jadi kalau garis bilangan kita tahu ke kanan dan ke kiri. Tapi ada juga kalanya, misalnya kalau kita lihat termometer, dia ada dari atas ke bawah, seperti itu ya. Jadi kita bicara derajat, misalnya derajat Celcius. Jadi kalau di sini letak 0 derajat, berarti ke bawah ini turun ini nanti nilainya yang negatif, minus 1 derajat, minus 2 derajat, dan seterusnya. Ke atas sana yang positif, gitu. Apabila saya tanyakan, berapa derajatkah jika turun 3, ini kan kalau bicara derajat ya, jika turun 3 derajat dari 0 derajat, berarti kan ini si 0 derajat, turun 3, 1, 2, 3, berarti di sini. Setelah 0 di bawahnya kan minus 1, minus 2, minus 3. Jadi jawabannya adalah minus 3 derajat. Apakah harus selalu dibuat garisnya? Tidak. Kalau katanya turun 3 dari 0, maka cara mencari posisi akhir, ya ini kan posisi awal. Pertama dia di 0, turun 3 katanya. Posisi awalnya ini siapa? 0 derajat. Berarti 0 derajat kurang. Karena dia bicara turun berarti kurang ya. Kalau tadi dibilang naik berarti ini tambah. Ingat, turun dan ke kiri itu negatif, naik dan ke kanan itu positif. Nah, turun berapa? Turun sebanyak 3 derajat. Berapa nak 0 kurang 3? Negatif 3 derajat. Kalau tadi diganti pertanyaannya, tapi